Salam. Kali ini kita akan membicarakan sebuah kontradiksi bahwa teknologi pembangkit energi yang rendah emisi atau low carbon itu ternyata sangat tinggi intensitas pemakaian mineralnya. Karena beberapa teknologi energi bersih seperti pembangkit energi tenaga surya, solar fotovoltaik, kemudian pembangkit energi berbasis angin ataupun geothermal, mereka memerlukan banyak berbagai jenis mineral sebagai bahan baku relatif dibandingkan pembangkit energi yang berbasis bahan bakar fosil. Contohnya aja kita bicara tentang pembangkit energi tenaga surya. Jadi kalau kita ingin membangkitkan 1 megawatt menggunakan tenaga surya, maka diperlukan sekitar 3.000 panel surya. Nah, bisa dibayangkan bahwa membangkitkan 200 megawatt saja menggunakan panel surya itu akan memerlukan lahan sebesar kira-kira 550 kali lapangan sepak bola. Dan belum kita bicara bahan bakunya. Jadi, studi dari Bank Dunia memperkirakan bahwa kalau kita hendak mencapai target peningkatan rata-rata suhu itu sekitar 2 derajat Celcius di atas eh, saat revolusi industri, maka diperlukan grafit, litium, kobalt yang jumlah produksinya mungkin harus naik hingga 450% di 2050 dibandingkan levelnya pada tahun 2018. Karena mineral-mineral tersebut adalah mineral-mineral yang dibutuhkan untuk teknologi penyimpanan energi atau baterai. Nah, selain mineral-mineral khusus, mineral-mineral dasar seperti aluminium, tembaga atau copper itu memang diperkirakan sih pertumbuhan permintaannya tidak besar. Namun tetap saja secara jumlah diperlukan produksi sekitar 103 juta ton aluminium dan 29 juta ton tembaga pada tahun 2050 untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan baku untuk pengembangan entah itu panel surya maupun pembangkit listrik tenaga angin. Jadi intensitas pemakaian mineral dari teknologi-teknologi pembangkit energi rendah emisi ini begitu tinggi sehingga kemungkinan adanya kelangkaan dari suplai mineral-mineral tersebut itu akan sangat menentukan seberapa cepat demand dari pembangkit-pembangkit energi teknologi baru ini bisa terpenuhi. Nah, memang beda mineral memiliki profil resiko permintaan yang berbeda. Ada yang sifatnya cross cutting, artinya mineral dasar diperlukan hampir di semua macam teknologi. Di sini ada tembaga, krom, molybdenum ini digunakan hampir di semua macam teknologi pembangkit energi bersih maupun di teknologi penyimpanan energi, sehingga tingkat permintaannya sih diperkirakan akan relatif stabil. Jadi tidak tergantung pada macam teknologi apa nanti akan terbukti sebagai teknologi yang paling dominan sebagai pembangkit energi bersih. Eh, Mineral yang lebih spesifik seperti litium, grafit, kobalt. Nah, ini yang paling tinggi resiko permintaannya. Karena mineral-mineral ini digunakan hanya di satu atau dua jenis teknologi tertentu, yaitu khususnya di teknologi penyimpanan atau baterai. Dan tetap saja walaupun memang hanya khusus digunakan untuk baterai, permintaan akan mineral-mineral ini diperkirakan nanti akan begitu besar sekali di luar kapasitas produksi yang ada pada saat ini. Dan kalau kita bicara di luar dari apakah ini mineral dasar yang digunakan di berbagai teknologi ataupun yang terkonsentrasi yang digunakan di teknologi tertentu, tetap saja demand secara umum ini akan begitu tinggi. Bahkan diperkirakan untuk grafit dan litium yang sebagai bahan dari baterai atau penyimpanan energi itu diperkirakan demandnya akan begitu tinggi sehingga produksi yang ada sekarang itu harus naik 500% di 2050.
Nah, belum lagi kita bicara tentang pasokannya. Jadi ada resiko di sisi permintaannya, ada juga resiko di sisi pasokan. Beberapa mineral ini adalah rare earth, jadi mineral langka. Contoh seperti neodymium gitu. Nah, masalahnya adalah lebih dari sekitar 70% rare earth atau mineral-mineral langka ini itu produksi ada di Cina. Dan kalau bicara mineral yang lain, contoh seperti grafit atau kobalt, ini juga lebih dari 60% produksinya terkonsentrasi di Cina dan juga di Republik Demokratik Kongo. Jadi terbayang ada juga resiko dari sisi supply karena produksi sourcingnya itu terkonsentrasi hanya di beberapa tempat, dan kalaupun ada gangguan di sana maka tentu akan mengganggu kemampuan untuk memproduksi pembangkit energi bersih secara keseluruhan. Jadi demikian yang bisa kita sharing pada hari ini. Berikut ada sebuah peta sederhana dari studi Bank Dunia yang menggambarkan uh, bagaimana berbagai teknologi-teknologi bersih ini memerlukan berbagai jenis mineral sebagai bahan bakunya. Yang paling banyak menggunakan mineral itu tentu saja adalah teknologi baterai dan pembangkit energi berbasis nuklir. Namun di luar itu yang paling diperhatikan orang banyak biasanya adalah tenaga angin dan tenaga matahari yang masing-masing memakai 10 macam mineral dan 8 macam mineral untuk produksi fasilitas pembangkit energi tersebut. Baik, sampai jumpa di sharing berikutnya. Salam.